Mohon izin teman-teman semuanya untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua, teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini masih ada 20.000 peserta yang sedang menunggu lagi menyusul yang lainnya juga. Dan teman-teman semuanya, nah sudah ada mau masuk lagi ya, sambil saya admit ya teman-teman ya. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya teman-teman semuanya, dan juga dalam acara yang sangat luar biasa dari Kaizen Room, yaitu Kaizen Talk pastinya. Dan teman-teman juga boleh langsung sapa-sapa aja di kolom chat dari mana, namanya siapa, dari mana, gunakan kolom chatnya aja untuk berkolaborasi. Siapa tahu kenal-kenalan, saling kenalan, siapa tahu kenal deket, dan siapa tahu bisa suatu saat bisa berkolaborasi juga, siapa tahu juga ya pastinya ya. Langsung aja gunakan kolom chatnya. Di sini ada Kak Melinda, ada Kak Anissa, ada Kak Riri Riani. Semuanya silahkan sapa-sapa aja di kolom chat. Dari mana sih kira-kira? Boleh tahu? Apakah bisa mendengar suara saya? Semoga mendengar ya. Baik, kita lanjutin aja. Baik, jangan malu-malu ya teman-teman. Nanti silakan tuh yang masuk kolom chat langsung aja berkenalan, saling sapa-sapa, seru banget pastinya. Dan kita akan mulai hari ini ya, dari jam 4 ini sampai nanti jam 5 sore. Nah, sebelum masuk pada rangkaian acara pada hari ini, pada sore hari ini pastinya, perkenalkan, nama saya Andika Renda Pribadi yang akan mendapat kehormatan juga ya untuk jadi moderator pada Kaizen Talk hari ini, menjadi dengan tema yaitu tingkat jurus jitu, tingkatkan omsetmu ya. Kita mempelajari jurus jitu yang disampaikan oleh nanti narasumber kita, yang pastinya teman-teman semoga mendapat sesuatu dan bisa jadikan sebuah insight buat teman-teman nantinya, tidak usah hanya antara nanti bidang-bidang yang lainnya. Dan izinkan juga saya yang menyapa narasumber kita pada sore hari ini. Saya lupa untuk hot spotlight ini. Oke, nah ini dia, biar saya kelihatan menongol ya semuanya teman-teman. Dari tadi masih ngomong tapi belum di spotlight ya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Langsung aja saya pengen coba ngobrol-ngobrol dikit dulu ya. Ngobrol dikit aja ya Mas ya. Dengan narasumber kita yaitu Mas Nugi. Mas Nugi sebagai HRD JA dari sebuah perusahaan pastinya. Dan saya coba akan ngobrol dengan beliau. Langsung aja. Halo, selamat sore Mas. Mas Sore, Nugi, panggilan sore. Mas Nugi ya? Ya, tuh, Mas Adi. Mas Andika apa Mas Adi? Mas Andika. Mas Andika, Ah, oke Mas Andika. Kak Nugi, Sore. ini live dari mana Kak Nugi kalau tahu? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur berarti ya. Oke, mungkin Mas, alhamdulillah. Ah, Tapi sudah pulang belum ini hari ini? Sudah pulang sampai rumah atau Halo, belum sih? Sudah pulang sampai rumah ini atau belum sih? kebetulan, iya kebetulan tadi pagi nggak enak badan. Jadi, Oh, apa namanya, dari rumah untuk kerjanya. oke, baik, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan. Batuk-batuk, ya. Terima kasih Mas Lugi sudah bersedia untuk berbagi dengan teman-teman semuanya di sini. Nah, kalau boleh sedikit menceritakan tentang latar belakang dari mungkin Mas Lugi sendiri, kenapa sampai sejauh ini, sedikit aja jalanannya. Boleh ceritain dikit Ya, aja, kenapa ah, bergerak di bidang apa sebenarnya sih Mas Lugi saat ini? ya. Kalau sekarang saya sebagai HRD Manager di sebuah perusahaan food and beverage di Jawa Timur, Oke, FMB ya, FMCG gitu ya masuknya kan, food and beverage itu. Jadi retail, masuknya retail. Tapi walaupun saya sebagai HRD di sini, tapi pengalaman besar saya itu saya 11 tahun sebagai trainer di sebuah perusahaan distributor sepeda motor juga di Jawa Timur. Nah itu saya sebagai trainer di situ selama 11 tahun dan 8 tahunnya itu adalah sebagai trainer sales juga. Jadi trainer-trainer, jadi di fullnya sebenarnya lebih banyak di customer service, tapi dari 8 tahun terakhir ketika saya bekerja di sana banyak juga apa namanya, sharing-sharing dengan teman-teman sales, terutama untuk strategi-strategi bisnisnya, caranya ngerayu konsumen gimana, kemudian ngomong yang enak seperti apa. Nah jadi seperti itu. Jadi untuk overall sendiri pengalaman untuk di bidang training itu lebih dari 13 tahun sih. Sempat jadi training manager juga baik, di baik. beberapa perusahaan juga, jadi seperti itu. Nah, siap. Berarti nanti kita sudah siap untuk mendapatkan jurus jitu untuk bagaimana meningkatkan omset ya dari Mas Nugi ya. Mungkin lebih ke, kalau kemarin kalau nggak salah disebut tentang ilmu jalanan kalau nggak salah Mas ya. Bener ya?
Ya, street. Jalan Ya, jadi street. sebenarnya gini, Mas Andika, Oke, dikit aja. ada dua. Ini kita opening dulu aja ya. Ada dua penjualan ya. Dalam penjualan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah marketing, yang dua adalah sales. Gitu. Marketer Hmm. dan sales. Nah, bedanya apa? Kalau marketing itu kita ngomong tentang strategi yang harus dijalankan. Strategi yang harus dijalankan ada 5P, ada 6P dan lain sebagainya. Itu biasa pakai menggunakan ilmunya Bill Kotler dan lain sebagainya, ada promosi, terus kemudian ada place, ada people, apa segala macam. Jadi ada berbagai macam yang harus dipenuhi dari marketing. Nah, untuk sales itu lebih ke ketemu konsumennya. Jadi tidak bicara strategi, tapi adalah practical practical apa istilahnya ilmu yang langsung dipraktekkan gitu ya, Oke, 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 praktikal oke, oke. ya. Jadi Siap. prakteknya gimana sih gitu. Karena kalau Nah, ya kalau misalnya sales itu diminta untuk bicara tentang strategi dan lain sebagainya, mereka pasti nggak bisa. Tapi lebih ke ilmunya gimana. Kalau ketemu sama konsumen apa yang harus diomongin baik, dulu baik, gitu. baik. Terus Siap. bisnya gimana gitu, istilahnya Ya, ya. seperti itu. Berarti nanti kita langsung dapat langsung ilmu, langsung buat terjun langsung praktek ya, di jalanan bagaimana supaya Ya, kita bertemu dengan lawan. di Baik, terima kasih lapangan. Mas Nugi. Mungkin itu dulu kasih spill apa ya, clue-cluenya dulu, nanti kita akan lanjut lagi di sesi pematerinya di Mas Nugi. Oke. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang sudah bergabung dalam sesi Kaizen Talk hari ini, yaitu jurus jitu tingkatkan omsetmu. Dan sebelum masuk ke materi, saya juga pengen tahu ke teman-teman semuanya, pengen tanya nih, teman-teman udah tahu belum apa itu Kaizen? Nah, apakah sudah ada yang tahu di sini? Kayaknya udah sering ikut kelasnya juga deh. Adakah yang tahu? Ini sepi banget kolom chatnya. Halo, halo. Kak Anissa, Kak Melinda, Kak Nuraini. Nuraina deh salah. Kak Riri, apakah sudah tahu Kaizen itu apa? Hmm, diam aja. Baik, mungkin sedang melakukan kegiatan yang lainnya ya, terima kasih. Sedikit informasi, sebenarnya Kaizen itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah Kai dan Zen. Kalau Kai itulah perubahan, Zen itu berarti baik. Jadi keharapan kita nih dari Kaizen ini ingin bawa perubahan baik pada teman-teman semuanya dari segala aspek kehidupan, terutama dari segi dari komunikasi, bisnis, dan juga pengembangan diri. Dan salah satu bentuk kontribusi Kaizen dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang bagus, Kaizen memiliki program yang sangat menarik, yaitu salah satu program ini nih, namanya Kaizen Talk. Nah, jadi keputusan yang tepat teman-teman semuanya sudah ada di sini, sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sekali sudah join di sini. Dan sebelum kita memulai kegiatannya, ada supayanya kegiatan kita berjalan dengan kondusif, pastinya saya ingin membacakan beberapa tata tertib supaya kita bisa berjalan dengan lancar kegiatan hari ini. Yang pertama adalah mematikan mic-nya atau nge-mute-nya, teman-teman semuanya ya, selama sesi berlangsung sampai dipersilahkan open mic nanti kalau sesi tanya jawab. Terus kedua, selama sesi berlangsung teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Namun pertanyaan nanti akan dibahas oleh kita bersama-sama nanti di sesi tanya jawab. Dan teman-teman juga boleh banget menyalakan kamera biar kita bisa interaksi, kelihatan mukanya, biar ketahuan nih lagi ngapain aja di situ ya. Boleh banget. Nah, itu tadi beberapa tata tertib yang mungkin bisa kita tetap apa ya namanya ya, ikuti ya. Semoga kita bisa berjalan dengan lancar ke hari ini. Dan mungkin langsung aja saya kasih kesempatan kepada Mas Nugi untuk present dan menyampaikan materinya. Mas Nugi, apakah sudah siap? Nah, udah. Sedang dicoba kayak. Lagi di otak-atik kayaknya. Ya, ya, Baik, siap, siap, siap. Saya share untuk materinya ya. baik. Pada Kak Nugi, waktu dan layarnya saya persilahkan. Apakah sudah muncul untuk Ya, layarnya? sudah full screen, mantap. Silahkan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat datang di Kaizen Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol tentang jurus jitu apa namanya dalam meningkatkan omset. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gini, dalam penjualan itu seperti kita masuk ke medan perang gitu. Kita bisa menggunakan banyak sekali peralatan untuk peralatan untuk
kita masuk atau berperang di dalam medan tersebut untuk mendapatkan konsumen menggunakan banyak sekali alat. Ada AK-47, ada M16, ada apa namanya Desert Eagle, ada granat, ada bazooka dan lain sebagainya. Peralatannya banyak sekali. Tapi intinya satu teman-teman. Intinya adalah kita harus bisa jual. Intinya adalah closing. Jadi targetnya dari sales itu adalah closing. Nah, jadi di sini saya tidak akan bahwa ini apakah ini bisa dipakai semuanya. Belum tentu, tergantung apa? Tergantung targetnya. Gitu. Kalau targetnya orang banyak, kita nggak bisa pakai peso gitu untuk ngalahinnya. Anda harus benar-benar jago kalau pakai peso musuhnya orang banyak. Tapi kalau kita mau orang banyak ya pakai bazooka biar cepat habis gitu. Misalnya seperti itu. Artinya kita harus sesuaikan dengan konsumennya. Maunya seperti apa, konsumen dalam level seperti apa, kemudian bisa diajak ngomongnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, akan yang saya sampaikan sekali ini adalah tentang persuasive selling. Jadi ada beberapa cara gitu ya untuk menyampaikannya. Nah, perkenalan dulu tadi sudah dikenalkan sama Mas Andika, ya. Nama saya Nugroho Adi Wibowo, teman-teman bisa panggil saya Nugi, gitu ya. Saya Nugi. Dan kita akan masuk ke Menti dulu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu untuk Menti. Kita akan coba untuk Menti dulu sebentar. Share screen. Saya masuk ke Menti sebentar. Ya, silakan teman-teman bagi yang ada sudah join gitu ya. Ada 4 orang. Ini sudah muncul. Ya, silakan masuk ke Menti, kemudian masukkan ke menti.com ya teman-teman ya. Kemudian masukkan kode 8794. Oke, kodenya adalah 87940570. Silakan masuk ke menti.com. Bisa dengan HP Anda. Ya, jangan buka browsernya. Ya, kemudian di situ ada sebuah case nih, ada sebuah case. Anda duduk di sebuah tempat ya mungkin ramai kayak mall atau misalnya pedestrian atau misalnya car free day. Kemudian ada seorang sales yang mendatangi Anda, maka persepsi apa yang muncul pertama kali? Persepsi Anda tentang si sales tersebut, gitu ya. Silakan diisi aja, apa aja boleh gitu ya. Apa aja boleh misalnya. Ya, misalnya apa saja boleh, ya. Oh ini siapa ya? Jadi seperti itu. Gitu. Apa saja boleh. Oh misalnya jualan. Gitu. Oke, apalagi silakan. Ya, Anda duduk santai gitu ya, ada duduk santai, kemudian apa namanya? Jadi ini ada kesulitan nggak teman-teman untuk masuk ke mentinya? Mungkin teman-teman Mbak Melinda atau Mbak Rini, Mbak Riri, Nuriana, Mas Rizky, ini ada yang kesulitan nggak kira-kira? Oke, Agak malu-malu ya, sepertinya. Silahkan dilanjut aja nggak apa-apa. ya, oke, baik lanjut ya. Nah, jadi seringkali ketika kita datang ke menjadi tantangan terbesar menjadi seorang sales itu adalah eh, kita harus bisa menghadapi persepsi konsumen. Mohon maaf Mas Andika ini sudah berubah belum untuk screen saya? Belum masuk ke tampilan slide? PowerPoint Ya, belum masuk. belum masuk. Oh, sebentar, sebentar. Coba di stop dulu aja mungkin. Oh, udah nyambung. Ada perlu apa ya adanya? Oh ya, ada yang masuk ya. Oke. Nanti kita baca ya. Oke. Ya.
Dari sana, teman-teman, ketika kita seorang sales itu biasanya berhadapan dengan persepsi. Persepsi siapa? Persepsi dari konsumen terhadap orangnya gitu. Dan orang biasanya ya antara percaya dengan tidak percaya dengan yang namanya sales gitu. Apalagi kata-katanya gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita menawarkan, kita jangan langsung hard selling-nya. Hard selling itu artinya misalnya Pak beli Pak gitu misalnya. Ayo Pak beli Pak, pasti bagus dan lain sebagainya. Tidak hard selling seperti itu, tapi kita bisa menggunakan teknik yang disebut dengan soft selling. Nah, soft selling ini salah satu caranya itu adalah menggunakan komunikasi yang persuasif. Ya, apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif di sini adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang. Ya, jadi kepercayaan, sikap, perilaku seseorang itu disebut dengan komunikasi persuasif. Ya, jadi dia tidak langsung mencoba mengubah orang tersebut, tapi dia harus bisa memberikan sebuah alasan-alasan. Kenapa orang itu harus berubah? Kenapa orang itu harus mengikuti apa yang saya sampaikan? Jadi seperti itu. Nah, komunikasi persuasif di sini berasal dari kata persuade, gitu ya. Persuade, oke. Okay. Kemudian istilahnya dari persuasio yang artinya membujuk atau mengajak atau merayu, sehingga persuasif sendiri adalah setiap usaha untuk mempengaruhi tindakan ya atau apa yang kita inginkan pada orang lain dengan cara bicara kepada mereka baik verbal ataupun non verbal. Jadi komunikasi yang kemudian merubah perilaku, tindakan dan lain sebagainya. Contoh simpel, misalnya gini. Saya coba untuk mempersuasi teman-teman misalnya yang ada di sini gitu ya. Misalnya teman-teman bayangkan di tangan saya ini di tangan saya ini ada sebuah jeruk nipis. Jeruk nipis. Ya, di sini ada jeruk nipis misalnya. Jeruk nipis itu warnanya apa ya, teman-teman ya? Jeruk nipis. Dan tahu nggak jeruk nipis itu warnanya apa? Mungkin boleh buka komunikasi di sini. Ada yang sedang online mungkin. Jeruk nipis sih warnanya apa ini, teman-teman ya? Biasanya kan warnanya hijau ya. Jeruk nipis warnanya hijau. Bayangkan ada jeruk nipis di sini warnanya hijau. Kemudian jeruk nipis ini saya belah jadi dua. Keras seperti itu ya. Saya belah jadi dua. Saya ambil separuh, kemudian saya teteskan lidah saya. Nah, teman-teman, mungkin bagi teman-teman ada beberapa teman-teman di sini yang merasa bahwa wah lidahnya ini nih airnya tambah banyak, air liur tambah banyak. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang disebut dengan persuasif. Ya. Jadi saya tidak langsung bilang bahwa kamu harus merasakan rasa kecut gitu. Saya tidak seperti itu. Tapi saya menggiring Anda untuk merasakan rasa kecut. Gitu. Nah, itu disebut dengan persuasif. Biasanya persuasif sendiri itu menggunakan kata-kata yang khusus biasanya. Contoh misalnya, kata-kata yang menjual persuasif, contohnya adalah misalnya gratis, bonus. Semua orang suka hal yang gratis, pasti itu. Bonus, biasanya apa? Tulis besar, bonus, atau misalnya gratis, gitu. Ya, nah, ketika ada tulisan gratis yang besar, orang sudah pasti tengok, apa sih gratis? Gitu. Kenapa sih ini gratis? Gitu. Nah, itu pasti sudah nengok duluan deh. Ya, gitu. Oke. Kemudian, ada manfaat bagi orang lain. Ya. Contoh misalnya, hanya untuk hari ini, bayangkan keuntungannya, rugi sekali jika Senin harga naik gitu. Ya, keuntungan manfaat bagi orang lain. Padahal manfaatnya nanti untuk diri sendiri, bukan buat orang lain. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata yang mendesak. Gitu ya. Gunakan kata-kata yang mendesak. Contoh misalnya, hanya untuk bulan ini, akhir bulan harga terakhir, ya diskon terakhir akhir bulan gitu ya. Itu biasanya menggunakan kata-kata yang mendesak seperti itu. Untuk apa? Untuk cepat-cepat beli gitu. Untuk cepat-cepat beli. Sehingga ada keterdesakan di sana.
Kemudian menggunakan kata-kata menunjukkan kualitas, misalnya bagus sekali, kualitas terbaik, dan lain sebagainya. Atau memberikan alasan pada konsumen. Misalnya waktunya bagi Anda produk terbaik, dan lain sebagainya. Itu persuasif. Dia tidak langsung selling hard. Misalnya jual ban sepeda motor, misalnya. Tidak seperti itu. Tapi gratis ongkos pasang setiap pembelian 2 ban sepeda motor, misalnya. Tapi tulisan gratisnya besar. Nah, itu persuasif. Dia tidak langsung melihat dia tidak langsung melihat ke ininya, tidak langsung ngomong ke produknya, gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya. Nah, ini yang penting ya, teman-teman. Bagaimana caranya mengatur kata-kata. Kalau biasanya, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan ada namanya SPK gitu, subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, ini juga sama. Ada caranya mengatur kata-kata yang persuasif sehingga orang yang kita tawarin itu merasa beruntung beli produk kita. Jadi seperti itu. Merasa beruntung beli produk kita. Nah, ini ada 4 jurus yang nanti saya akan berikan pada teman-teman. Kalau waktunya cukup, 5 jurus. Kalau waktunya cukup 5 jurus. Tapi kalau waktunya terbatas, nanti 4 jurus. Ya, jadi seperti itu. Oke. Baik. Nah, ada jurus pertama, gitu ya. Oke. Kalimat menjual persuasi yang pertama. Teman-teman boleh catat. Yang pertama adalah MPK. Yaitu apa? Manfaat, kemudian produk yang ditawarkan, dan keunggulan. Manfaat, produk yang ditawarkan, keunggulan. Oke, ada tiga itu ya yang disampaikan. Urutannya ada 3 kalimatnya. Mas, produk dulu boleh nggak? Nggak boleh. Keunggulan dulu boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, mungkin salah satu dari teman-teman nih, saya tanya nih, keunggulan dan fitur itu adalah 2 hal yang berbeda. Manfaat dan fitur itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya, fitur itu adalah apa sih alat apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Itu fitur. Contoh misalnya, kalau susu itu ada fiturnya yaitu ada AHA, DHA, kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin K, dan lain sebagainya, kalsium, dan lain sebagainya. Itu fitur. Kalau manfaat, itu adalah apa sih yang didapatkan konsumen dari fitur yang ada di dalam produk tersebut. Kenapa kok saya tidak minta teman-teman menyampaikan fitur? Because fitur is tell, benefit is sell. Fitur itu cuma memberitahukan kepada konsumen apa saja yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita ngomong tentang benefit yang didapatkan oleh konsumen, itu akan menjadi penjualan. Ya, jadi itu. Nah, oke, keunggulan apa? Keunggulan adalah kelebihan dari produknya dibandingkan produk yang lain ataupun dibandingkan produk yang sebelumnya. Contoh misalnya, karena saya bergerak dalam penjualan food and beverage, FMCG, salah satu produk kami adalah ayam. Saya akan contohnya kalimatnya seperti ini. Supaya ibu bisa memasak makanan yang sehat untuk keluarga, ini manfaat ya, memasak makanan yang sehat untuk keluarga, manfaat. Kami menjual ayam potong berkualitas. Ini produk. Kami menjual ayam potong berkualitas. Ya. Dan ayam yang kami jual dijamin higienis, sehat, dan halal. Ini keunggulan. Ya. Di sini saya tidak menunjukkan bahwa ayam kami ada vitamin apa, saya nggak kasih tahu gitu. Buat apa? Tapi yang saya pastikan adalah konsumen ketika dia mau beli, dia tahu manfaatnya untuk apa. Dan kemudian kami kasih tahu produknya apa, kemudian kami kasih tahu keunggulan dari produknya ini apa dibandingkan dengan produk yang lain yang ada di pasaran. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya, nomor 1 dulu. Ini jurus pertama nih, harus sudah paham duluan. Karena apa? Karena ini penting sekali. Ini juga biasanya digunakan untuk iklan-iklan susu biasanya. Coba perhatikan teman-teman kalau ada iklan susu.
Iklan susu itu biasanya susu buat anak ya, bukan buat bapak-bapaknya ya. Kalau bapak-bapaknya kan Elmen atau apa gitu ya, buat badan six pack dan lain sebagainya. Kalau anak-anak, produk susu itu pasti akan langsung pertama adalah ada anak kecil lari-lari, kemudian wah anaknya sehat ya Bu, ini juga pintar. Nah itu manfaat. Pasti susunya mahal. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu iklan tersebut. Nah, Anda bilang, enggak kok, cuma pakai produk X. Saya nggak sebut susunya karena nggak di endorse ya. Kalau di endorse saya sebutkan. Karena pakai produk X gitu. Nah, setelah itu baru dikatain, jadi produk yang ini keunggulannya A, B, C, D. Termasuk pada fitur-fitur dan lain sebagainya. Jadi itu adalah pattern-nya. Pattern-nya adalah di sana. Gitu ya. Teman-teman juga mungkin melihat konsep yang sama yang muncul ketika ada iklan atau melakukan yang namanya copywriting iklan di Instagram. Ada nggak pernah dapat pesan di Instagram, iklan di Instagram gitu? Pasti konsepnya sama seperti ini yang pertama. Beberapa manusia seperti ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Ingin wajah mulus, cantik, bebas dari jerawat, kami menjual produk bla bla bla. Produk kami sudah BPOM, dijamin tidak mengandung merkuri dan lain sebagainya. Keunggulannya adalah itu. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut di jurus nomor 2. Nah, jurus nomor 2 ini lebih lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Jurusnya namanya SMS. SMS. Kenapa kok SMS? Jadi gini, konsepnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman menjual produk, maka produknya teman-teman harus menjadi solusi bagi konsumen supaya konsumen mau beli. Harus jadi solusi buat konsumen supaya konsumen mau beli. Sebab gini, kalau misalnya konsumen itu tidak merasa produk ini adalah solusi bagi kebutuhannya dia, maka dia akan bukannya tidak mau beli, tapi dia akan menunda pembelian. Nanti dulu deh, kalau nanti uangnya sudah ada. Misalnya seperti itu. Contoh misalnya, teman-teman punya handphone. Teman-teman punya handphone nih. Kemudian, handphonenya baik-baik aja. Ada handphone dijual, ada iklan handphone. Beli nggak teman-teman? Saya yakin teman-teman nggak beli handphone yang dijual tersebut. Kenapa? Karena teman-teman masih punya handphone. Beda urusannya kalau teman-teman handphonenya rusak. Kalau teman-teman handphonenya rusak, ya kan? Baru teman-teman beli handphone yang baru. Karena ini adalah mencari solusi. Jadi seperti itu. Nah, tugas kita sebagai seorang sales terkadang adalah ini tantangannya sebagai seorang sales adalah harus bisa membuat sebuah permasalahan. Karena kan solusi itu pasti ada masalah sebelumnya. Kalau nggak ada masalah, tidak akan ada solusi, tidak ada kebutuhan atau solusi. Gitu. Oleh karena itu, harus ada masalah. Teman-teman harus kreatif memikirkan kira-kira masalah apa yang bisa saya buat. Nah, supaya produk itu menjadi solusi. Tapi supaya tidak terlalu kelihatan ceklek gitu ya, kelihatan kaku, harus ada masalah, kita masuk ke situasi dulu. Masuk ke situasi dulu. Situasi seperti apa produk ini dibutuhkan. Jadi seperti itu. Kita masuk ke dalam situasinya terlebih dahulu. Situasi seperti apa produknya dibutuhkan. Contoh itu handphone tadi misalnya. Handphone. Ya. Ada situasi, masalah, solusi. Berarti kan pattern-nya. Ini adalah pattern-nya apa namanya baku ya. Anda nggak bisa ngomong solusinya dulu, produknya dulu nggak bisa. Bu, ini handphonenya bagus. Nggak bisa. Gitu. Harus smooth gitu ya. Harus smooth pattern-nya seperti ini. Yuk, contoh kalimatnya. Bu, sekarang kan HP udah banget error dengan kepenuhan karena kepenuhan memori. Apalagi Bu suka simpan foto-foto kan, itu situasi netral, sesuatu yang netral, situasi saat ini. Semua orang rata-rata merasakan hal yang sama. Ya, semua orang merasakan hal yang sama. Ya, semua orang merasakan hal yang sama. Bu, sekarang kan mudah banget error untuk kebutuhan memori, apalagi Bu suka simpan foto-foto, itu situasi. Dan semua orang pasti merasakan hal yang sama. Kemudian masuk ke masalah. Masuk ke masalah. Supaya ibu tidak ketinggalan zaman dan HP sering ganti karena kehabisan memori terus, ya, kami punya produk Oppo A77s
yang kapasitasnya lega. Ini solusi. Oke ya. Bisa dipahami di sini? Oke. Jadi dipahami di sini. Nah, teman-teman, apa namanya? Ini yang disebut dengan SMS tadi. Situasi, masalah, solusi. Gitu ya. Situasi, masalah, solusi. Jadi situasinya dulu apa, kemudian masalahnya apa, baru solusinya. Pak, bisa nggak kalau handphonenya dulu dikedepanin? Bisa, bisa. Cuma akan menjadi kita maksa banget harus beli itu. Ya, contoh misalnya, Bu, kita ada handphone Oppo A77s loh, Bu. Ini apa namanya RAM-nya sudah 11 GB dan untuk apa namanya memorinya sudah 128. Sekarang karena gini loh Bu, karena kan gampang banget handphone error gara-gara kepenuhan memori gitu. Jadi supaya nggak ya supaya update Ibu pakai ini enak Ibu untuk beberapa tahun ke depan nanti nggak usah ganti-ganti handphone lagi. Kasar mainnya. Ini cara smoothnya. Ini jurus yang kedua, SMS, situasi, masalah, solusi. Naikkan situasinya dulu, sampaikan masalahnya apa, berikan solusi. Nah, intinya adalah seperti itu. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya adalah nah, untuk kalimat persuasif ini yang bisa menyempurnakan, yang pertama adalah orang harus kredibel. Kredibel itu Anda harus terlihat mampu untuk menyampaikan hal tersebut, terlihat master untuk menyampaikan hal tersebut, gitu ya. Makanya kadang-kadang dan Anda harus paham tentang hal-hal teknis yang mungkin akan disampaikan. Makanya kadang-kadang gini, di pengalaman saya ketika saya menjadi sales trainer sales Honda, sales itu memang bisa meyakinkan konsumen, tapi ada orang yang bisa meyakinkan konsumen tanpa harus repot-repot sebenarnya. Itu adalah mekanik sepeda motor. Orang kalau misalnya nih tanya sama mekanik sepeda motor, sama tanya sama sales, mereka kan lebih percaya sama mekanik sepeda motor. Kenapa? Karena motor itu adalah sesuatu hal yang teknis, sehingga ketika bicara tentang hal yang teknis, maka mekanik sepeda motornya akan menjadi expert, kredibel, bisa dipercaya. Ya, bayangkan kalau ada ketemu mekanik sepeda motor, kemudian nanya, Mas, ini motor yang baru, yang ini sama ini bagus nggak? Sepengalaman saya jadi mekanik sepeda motor, merek ini itu lebih bagus. Wow, udah percaya, udah 100%. Nah, jadi seperti itu. Terhubung secara emosional, itu artinya orang ini sudah enjoy sama kita dulu, ngobrolnya besar atau mahal, gitu ya. Jadi ini. Kemudian logika apa yang disampaikan itu masuk akal. Ya, logika apa yang disampaikan itu masuk akal. Jadi tidak apa namanya istilahnya kanan kiri atas bawah gitu ya. Jadi itu. Oke, ini jurus yang kedua. Sekarang masuk jurus yang ketiga, yang disebut dengan cross selling. Ini simple banget jurus yang ketiga ini. Semua orang bisa melakukan, tapi jarang dilakukan. Gitu. Cross selling itu apa sih? Cross selling itu adalah konsep penjualan yang menggunakan produk utama sebagai trigger untuk penjualan selanjutnya. Konsep penjualan produk utama sebagai trigger untuk penjualan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada produk A, maka Anda menawarkan produk B gitu, untuk masuk, untuk mendampingi produk A. Ini sering banget dilakukan oleh teman-teman kita di minimarket. Oke, teman-teman sering ya masuk ke, ya kita sebut aja lah Indomaret gitu. Ya, misalnya teman-teman masuk ke Indomaret, gitu, ya kan, layannya kayak gini. Gitu. Nah, kemudian ketika masuk, kemudian check out di kasir, itu pasti ada kata-kata, nggak sekalian pulsanya, Mas. Ya kan? Pulsanya sekalian, Mas. Atau mungkin nambah rokoknya. Kalau beli rokok, tawarin apa? Korek pasti. Ya, sekalian sama koreknya. Nah, jadi seperti itu. Atau sekalian nomor WA saya, bukan. Maksudnya ini kalau biasanya sekarang beli online ya, beli online. Jadi bisa diantar ke rumah dari nomor WA-nya. Nah, ini disebut dengan cross selling. Cross selling itu artinya gini, kalau teman-teman punya produk A, maka tawarkan produk
ini fungsinya adalah untuk meningkatkan omset. Peningkatan omset. Kalau di retail namanya basket size, untuk meningkatkan basket size-nya. Jadi pembeliannya, gitu ya. Oke, ada juga yang disebut, nah ini cross selling contohnya. Sekarang perusahaannya Bu, misalnya, ya, kalau misalnya untuk masaknya Bu, silakan untuk minyaknya kebetulan kami ada promo, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan cross selling. Ya. Nah, yang jurus keempat atau jurus yang keempat di sini selling. Untuk meningkatkan omset teman-teman, maka teman-teman bisa melakukan yang namanya upselling. Apa itu upselling? Upselling adalah jurus di mana Anda menjual produk jasa A agar dapat tingkatkan penjualan menjadi A+ atau A++. Upselling lebih menekankan kepada menjual produk yang diinginkan pembeli dengan menawarkan produk jenis yang memiliki keunggulan lebih banyak. Ya, keunggulan lebih banyak. Contoh, misalnya, nah ini di retail tetangga, gitu ya, di retail tetangga. Misalnya, Pak, kalau beli yang 1,5 liter cuma 10.000 loh, Pak. Contoh misalnya gini, saya pernah ya datang ke sebuah minimarket, kemudian saya beli pada waktu itu masih suka Sprite ya. Salah satu minuman kesukaan saya kalau misalnya saya lagi jalan keluar kota karena bikin nggak ngantuk kalau menurut saya. Kalau teman-teman mungkin nggak ngantuk kalau minum kopi, tapi kalau saya kalau nggak ngantuk kalau minum Sprite gitu ya. Jadi saya beli Sprite, saya ditawarin gitu, Pak nggak mau yang besar sekalian Pak, kalau yang kecil harganya 1.600.000. Tapi kalau yang besar lagi ada promo satu harga 10.000, isi 1,5 liter. Lah kembung aku minum sendirian gitu ya. Enggak Mbak, minum cuma sendirian gitu. Nah itu jadi dia meng-upselling dengan keuntungan tertentu. Contoh keuntungannya adalah harganya lebih murah dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau beli dua lebih hemat 1.500 banding. Dan tahu banding ya. Jadi dipaketin jadi satu. Ya, banding namanya. Ya. Bundling ini, saya teman-teman kalau misalnya punya produk jangan takut buat bundling ya, karena itu bentuk dari upselling-nya. Ya, kelihatannya memang rugi, yaitu kita memberikan diskon di bundling tersebut. Tapi keuntungannya adalah konsumen belinya lebih banyak. Tentu saja omsetnya juga lebih banyak. Gitu. Kemudian merek ini lebih awet, Pak. Gitu. Ataupun kalau beli sampai 1 juta bonus pelayanan khusus lah, misalnya. Khusus maksudnya diantar sampai rumah. 1 juta kan banyak, berarti kan barangnya banyak kan nanti diantar gitu pakai motor. Karena banyak yang seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, ini ada 4 jurus ini. Terus Pak, bedanya cross selling sama upselling itu apa? Kalau cross selling itu Anda beli burger ditawarin kentang. Itu cross. Gitu ya. Anda beli burger ditawarin kentang, itu cross selling. Jadi tapi harganya nggak turun. Harganya nggak lebih murah. Misalnya burger harga 20.000, kentang harga 15.000, ketika ditawarkan jadi satu 35.000. Ya, jadi itu. Kalau upselling, beli burger sama kentang ditawarin paket. Burger 20.000, kentang 15.000, minumnya 10.000, es krimnya 5.000. Berapa tuh? 15, 30 tambah 20, 50.000. Dijual harga 48.000, diskon 2.000. Itu upselling. Bedanya adalah kalau upselling itu ada penurunan harga biasanya. Jadi bundling gitu. Kalau upselling itu biasanya ada penurunan harga. Tapi kalau cross selling itu tidak ada penurunan harga. Jadi cuma nawarin nembak aja. Mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini, mau nggak ini. Itu nembak. Gitu ya. Nah, supaya kemungkinan konsumen untuk membelinya lebih besar, maka harus, contoh ya, misalnya upselling. Bu, kalau beli ayam bisa tebus murah produk promo kami, misalnya seperti itu. Ya, beli ayam 1 ekor tebus murah telur misalnya. Beli ayam 1 ekor tebus murah wadahnya, misalnya seperti itu. Nah, apa yang supaya ini bisa lebih kena ke konsumen? Yang pertama adalah pastikan konsumen merasa nyaman dulu. Ketika konsumennya merasa sudah nggak nyaman, buru-buru dan sebagainya, Anda tawarin upselling atau cross selling, belum tentu konsumennya mau. Nggak mau, iya mungkin gitu ya. Nggak mau mungkin iya. Gitu. Yang berikutnya adalah cari tahu dulu apa kebutuhan dari konsumen. Ya, cari tahu kebutuhan konsumen. Contoh misalnya, konsumen datang mau beli handphone. Jangan langsung bilang bahwa ini Bu handphone yang baik, yang bagus. Mentang-mentang ini baru muncul. Gitu.
Tapi kita ngobrol dulu sama ibunya. Bu, nanti beli handphonenya buat apa? Dipakai sendiri atau orang lain? Oh, dipakai sendiri, Mas. Oh, dipakai sendiri. Biasanya ibu pakai handphone buat apa? Oh, saya jangan jangan berasumsi ya, jangan berasumsi. Biasanya kalau sudah seperti ini kadang-kadang berasumsi. Oh, kalau ibu-ibu pakai handphone biasanya buat selfie, buat foto-foto dan sebagainya. Siapa tahu ibunya buat main Mobile Legends. Wah, atau buat main Genshin Impact. Nah, kita nggak tahu. Ibu biasanya kalau beli handphone buat apa? Oh ini mas, saya kan jualan online, jadi ya biasa buat foto-foto gitu, nyimpan-nyimpan foto lah. Gitu. Oh gitu bu. Nah, kita baru masuk nih. Kalau kita nggak tahu kebutuhan konsumen, nembak kita mesti ngawur, gitu. Mesti nggak pas. Gitu. Jadi kita ngobrol dulu. Jangan langsung, nih handphone baru, beliau. Gitu. Kita nggak bisa melakukan persuasi dengan cara seperti itu. Yang berikutnya adalah beritahu UPSA. UPSA itu adalah untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya itu maksudnya konsumen. Untungnya buat konsumen apa? Jangan pernah memberitahukan apa keuntungannya buat Anda, tapi beritahukan keuntungannya buat konsumen, bukan buat Anda. Bu, beliau ini Bu, nanti saya bisa dapat apa namanya reward lebih banyak dari kantor kalau Ibu mau beli ini. Apa urusannya gitu sama saya? Nggak ngurus saya Pak. Gitu. Ya berikutnya adalah, ya ini penting, tidak boleh menjelekkan produk lain. Ini dulu saya wanti-wanti ya, kebetulan ya ini saya nyampaikan saja. Dulu saya untuk trainingnya itu salesnya sales Honda. Trainingnya salesnya sales Honda. Saya selalu mewanti-wanti tidak boleh menjelekkan produk lain, merek Y, Yamaha, gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menjelekkan produk lain, contoh nih misalnya, Bu beli motor ini aja, motor apa PCX, daripada beli NMAX nggak bagus loh Bu, bagusan PCX. Bukan masalah kita jelekan produk lain, tapi konsumen jadi tahu, oh PCX ini saingannya adalah NMAX gitu. Ya wis aku tak ngecek NMAX dulu, siapa tahu ini bagus, lebih bagus beneran. Jangan pernah ngasih clue ke konsumen bahwa kita punya pesaing dengan nama tersebut gitu. Ya sudah, ketika, Bu ini NMAX apa namanya? PCX ini bagus loh, gini gitu. Kemudian kalau nanya, loh Mas bagus mana sama NMAX gitu. Waduh, kalau saya NMAX nggak tahu ya Bu ya, tapi setahu saya motor kami punya kelebihan seperti ini, manfaatnya buat konsumen seperti ini. Jadi itu. Yang berikutnya adalah harus sharing berkaitan. Contoh misalnya, kalau konsumen teman-teman ya, servis sepeda motor ke bengkel, beli ban luar, maka silahkan ditawari ban dalam. Itu berkaitan. Oke, ya itu berkaitan. Kemudian kalau beli ayam, misalnya nih bisnis saya, beli ayam, apa yang berkaitan dengan ayam? Kalau ayam dibawa pulang ke rumah, itu kaitannya dengan goreng. Masaknya mau dimasak apa? Bisa digoreng, bisa ditumis. Ya. Kita jual nih ada bumbunya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Harus saling berkaitan, jangan mencelat. Ya. Misalnya konsumen beli handphone gitu. Handphone ditawari apa? Ditawari hands-free, headset, ditawarin apa namanya? Bu, ini kalau mungkin mau live sekarang kan promo live di IG ini ada apa namanya ring light dan lain sebagainya itu ditawari itu berkaitan ya oke. Kalau misalnya handphone Bu baru tapi ditawarin apa tawarin casing misalnya wah atau ditawarin power bank gitu. Bisa ya, jangan yang mencelatnya terlalu jauh. Yang berikutnya adalah beri argumen yang masuk akal bagi konsumen maksudnya gitu ya. Jadi nah jadi itu. Ah, ini bonus ya. Saya semoga waktu 2 menit ini cukup buat teman-teman. Ini bonus buat teman-teman cara kelima. Waktunya semoga cukup. Cara kelima adalah kalau konsumen nanya, nih, sudah beli nih, sudah siap beli nih konsumen. Konsumen nanya beberapa hal, maka kita jawab dengan teknik yang disebut dengan the power of three. Apa itu the power of three? The power of three itu adalah ketika kita ingin kelihatan lebih pintar sebagai seorang sales, maka kita jawab dengan 3. Kenapa 3? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 5? Karena 10. Pak, saya punya 10 alasan Bapak harus pergi beli produk saya. Gitu. Nggak perlu. Gitu ya, nggak perlu. Cukup 3 aja. Nah,
Misalnya nih, alasan pertama, ya, kenapa 3 gitu ya? Kalau 1 terlalu sedikit, 2 masih dikit, 3 cukup, gitu ya. 4 sudah mulai bosan orang, 5 kebanyakan, 6 tidur sudah ya, nggak didengerin nanti. Gitu ya. The power of 3 saja. Contoh misalnya, kalau saya bilang misalnya, ya, saya bilang 3 keuntungan membeli smartphone, misalnya seperti itu. Contoh misalnya ada pertanyaan misalnya, kenapa saya harus beli produk di toko soi? Ini typo ya, atau koreknya salah. Kenapa saya harus beli produk di toko Anda? Oh, Bu, ada 3, Bu, alasannya kenapa Ibu beli produk kami. Yang pertama, produk kami paling murah, Bu, di sekitarnya sini. Yang kedua, kualitasnya terjamin karena kami ambil langsung dari pabriknya. Yang ketiga, Ibu jangan khawatir, kita punya garansi lengkap di toko kami. Misalnya seperti itu. Jadi ketika kita ngomong the power of 3, maka Anda harus ngomong dengan ada 3, Bu, alasannya. Ada 3 alasannya. Mas, kalau beli produk ini, kenapa harus beli merek yang ini ya, Mas, produknya? Saya smartphone. Mas, kenapa ya harus beli yang Samsung? Oh, ada 3, Bu, alasannya beli Samsung, Bu. Yang pertama, Samsung itu jaminan garansi dari Korea, Bu, kualitasnya. Yang kedua adalah Samsung itu untuk service centernya ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada kendala di smartphone Ibu nggak bingung. Yang ketiga, Samsung ini fiturnya itu sudah sangat canggih dan awet tahan lama. Banyak yang sudah membuktikan. Saya dulu punya HP Samsung berukut jatuh-jatuh gitu ya, sampai jatuh-jatuh dan lain sebagainya, itu masih bisa nyala terus. Nah, jadi seperti itu. Ada 3 kelebihan. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja. Jadi teman-teman sales nggak usah ngapal ya kelebihan produknya banyak-banyak. Cukup 3 aja. Itu yang Anda sampaikan sama konsumen udah cukup. Yang penting Anda harus yakin dengan produknya. Jadi seperti itu. Oke, saya kira itu tadi ada 4, ada 5 ya, saya berikan jurus buat teman-teman untuk meningkatkan omset Anda. Yang pertama adalah, masih ingat ya tadi ya, di awal ya, manfaat, produk, keunggulan, MPK. Manfaat dulu, sampaikan manfaatnya apa, produk yang Anda jual apa, sampaikan keunggulan dari produk Anda apa. Yang kedua adalah SMS, situation, masalah, solusi. Ya, karena kita sebagai seorang sales, kita harus ada bisa memberikan solusi sama konsumen. Kalau konsumen nggak butuh solusi kita cari masalahnya. Kalau bisa kita bikin masalah sama konsumen. Ya, masalah itu masalah yang positif ya. Kita gali masalahnya konsumen. Setelah tergali masalahnya konsumen, langsung ya berikan solusi. Yang keempat, yang ketiga, langsung tadi upselling, cross selling, ya, nawarin barang. Yang keempat tadi adalah upselling, ya, naikin lagi, tawarin paketan supaya konsumen keluar uangnya lebih banyak. Dan yang terakhir adalah the power of 3. 3 aja yang Anda berikan pada konsumen. Jadi seperti itu Mas Andika, untuk yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut untuk sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih Mas Nugi. Boleh, ya ini dia. Teman-teman, tepuk tangan dong buat Mas Nugi secara virtual, boleh teman-teman. Ya, semoga 5 jurus ini, aduh, ini kayaknya emang kalau teman-teman benar-benar bergerak atau mungkin di bidang sales atau mungkin punya usaha, ini daging banget. Kalau mungkin teman-teman masih punya masih perkuliahan, ya bolehlah nanti sambil jual-jualan, bolehlah gunakan trik-trik ini, sangat luar biasa. Tadi juga saya sedikit nyatet sih, tapi catatnya juga tadi juga direview lagi sama Mas Nugi, jadi nggak terlalu banyak yang mungkin bisa saya jelasin di sini. Mungkin tadi ada mungkin sedikit bagian bagaimana cross selling sama upselling itu yang mungkin menarik sih, dimana kalau mungkin cross selling itu menawarkan produk lain, kalau upselling itu kita kayak produk bundle gitu Mas ya, kayak nawar produk bundlingnya gitu ya, bundling ya. Ya, betul. Jadi tetap penjualannya tetap lebih tinggi dari yang sebelumnya dia cuma beli burger aja, tapi akhirnya dengan tawar bundling yang mungkin harapannya mungkin ditawarkan lebih hemat, tapi sebenarnya dia yang dikeluarkan sama dia lebih banyak lagi uangnya. Uang yang dikeluarkan. Ya itu trik yang di luar sana juga sering digunakan. Nah, tadi juga yang terakhir
mungkin saya bilang the power of three, bagaimana kita bisa menjelaskan 3 keuntungan ketika orang mau beli produk kita, dan itu harus dijelaskan cuma 3 aja ya. Kadang kalau 6 katanya Ya, udah ngantuk ke sana. kebanyakan udah ngantuk. Udah ngantuk gitu ya. Oke, langsung aja nih ada satu pertanyaan dari Kak Riri kalau nggak salah. Coba saya cek dulu pertanyaannya di mana. Oke, ada Kak Riri pertanyaan. Pertanyaannya, tadi sudah disampaikan dari Kak Riri, langsung saya bacakan pertanyaannya Mas Lugi ya. Tadi sudah disampaikan pada poin kredibilitas bahwa orang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan orang meskipun kemampuan kita masih kurang dalam meyakini orang lain? Mungkin kemampuan kita masih kurang dalam meyakinkan orang lain tuh gimana cara meyakinkan orang lain meskipun kita masih pas-pasan dalam ragu-ragu, mungkin belum punya skill-nya gitu. Gimana Mas Nugi kalau gitu? Ya, terima kasih Mbak Riri, Kak Riri nih, pertanyaan baik sekali. Yang pertama gini, bagaimana cara kita meyakinkan orang lain? Yang pertama adalah pakai produknya dulu. Pakai produknya dulu. Misalnya nih, kalau saya nih ya, saya misalnya, saya di sini jualan alat pelangsing tubuh gitu. Alat pelangsing tubuh. Orang mungkin nggak akan beli. Kenapa? Badan saya beratnya sekarang 85 kilo gitu. Ya kan? Saya beratnya 85 kilo. Orang nggak bakal beli. Kenapa? Sampai nggak langsing gitu. Anda nggak langsing. Terus ngapain saya harus beli? Karena sampai kayaknya produknya gagal gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya mau tentang produk, supaya kita kredibel, kita harus mencoba dulu produk yang kita mau jual. Makanya kan kalau misalnya teman-teman bisa lihat di TikTok, bisa lihat di Instagram gitu. Yang namanya influencer, kalau sekarang ada namanya afiliator ya, afiliator. Itu pasti mereka diminta untuk kirim sampel barang. Kenapa? Karena mereka harus nyoba. Gitu. Mereka harus nyoba. Triknya gitu, semuanya sama. Semuanya harus nyoba supaya kredibilitasnya naik. Gitu. Kenapa? Dia sudah nyoba dulu, sudah ngerasain, oh enak gitu. Ini beneran enak loh barangnya. Gitu kan. Jadi yang pertama adalah pastikan Anda mencoba produknya terlebih dahulu. Semakin yakin produk yang Anda sampaikan, semakin yakin terhadap produk yang Anda jual, itu semakin mudah Anda meyakinkan orang lain. Yang kedua adalah banyak mencoba menyampaikan. Ya kan? Jadi practice make perfect, gitu kan? Perfect practice make selling, gitu, ya kan? Jadi latihan kita coba untuk menyampaikan. Yang kedua adalah Anda latihan untuk menyampaikan, perbanyak perbendaharaan kosakata Anda. Kemudian yang ketiga adalah pastikan Anda percaya terhadap produknya. Pastikan Anda percaya sama produknya. Ini mumpung belum ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan dimasukkan di sini ya. Silakan dimasukkan di sini. Nah, pastikan Anda percaya sama produknya. Ini yang sering terjadi sama, ini saya bawa apa aja ya. So, misalnya gini, dulu zaman dulu itu namanya televisi. Kalau sekarang mungkin adik-adik di sini nggak tahu ya, televisi zaman dulu itu adalah televisinya besar, ada tabung di belakangnya. Gitu. Dan dulu itu ada orang jualan yang namanya anti radiasi di layar televisi. Anti radiasi di layar televisi. Layar dulu, itu ya. Di layar anti radiasi. Buat nutup depannya. Saya pernah dengar sebuah cerita ketika ada seorang sales, dia itu bisa jualan anti radiasi di layar tersebut. Sehari itu dia bisa jualan 10. Bahkan dia sebulan bisa jualan 300. Dan dia menjadi salah satu sales terbaik di timnya. Suatu ketika dia jualan kepada seorang teknisi televisi. Dia ceritakan ini kelebihannya. Akhirnya teknisi televisi ini bilang, Mas, ini saya tunjukin. Saya punya alatnya untuk ngetes radiasi di televisi. Kemudian dia tunjukin di alatnya tersebut. Ternyata setelah ditutup anti radiasi dan tidak ditutup anti radiasi, sama. Tidak ada pengaruhnya. Setelah itu, si sales tersebut penjualannya menurun drastis. Bukan karena dia tidak jago lagi dalam berjualan, tapi dia sudah kehilangan keyakinan terhadap produk. Iya, percaya terhadap produk. Makanya saya selalu bilang, kalau dulu saya di ketika saya menjadi trainer sales Honda, saya mewajibkan mereka, teman-teman sales itu wajib motornya Honda. Kenapa? Aneh rasanya kalau kita jualan sepeda motor Honda tapi lain produknya. Nah,
Jadi seperti itu. Ya kalau bisa ya apa yang kita jual itu yang pakai gitu ya. Jadi cara meyakinkannya seperti itu saya kira untuk kredibilitas dan juga penampilan ya. Oh Penampilan juga ya, penting benar-benar teman-teman ya. setuju, setuju. Penampilan juga penting. Logo-logo misalnya Anda jadi sales ya, Anda harus ada name tag, ada logo minimal, ada seragam dan lain-lain. Itu penting penampilan. Ada orang bilang don't judge book by its cover. Tidak Ada orang bisa. bilang gitu. Tapi Tapi itu, kalau orang Jawa, ajining diri saka busono. iya, Ajining rogo ini saka terbukti busono kan ya sih, ajining diri saka benar-benar. lati gitu. Jadi, iya, orang pasti orang cari buku itu pasti lihat covernya dulu, nggak mungkin langsung isi. Ya, Itu sih Mas. Oke. Baik, terima kasih Lagi, teman-teman. Mas Nugi. Ya, belum ada pertanyaan lagi nih. Ya, benar banget sih, bagaimana kita tetap ketika review produk atau mungkin menjelaskan produk, kita punya apa ya, experience-nya terhadap si produk itu, biar kita ngejelasinnya tuh enak ya, biar si orang juga oh gini, oh bener nih, dan kita juga makin yakin. Kalau tadi masalah nggak pedenya, kayak memang perlu persiapan, belajar dan terus melakukan supaya konsistensi, supaya bisa menyampaikan dengan lebih baik lagi gitu sih Kak Riri. Semoga menjawab ya Kak Riri ya. Nah, mungkin aku ada satu pertanyaan nih Mas begini. Ini kan mungkin dari yang dijelaskan oleh Mas Nugi ini kan lebih ke sebagian sejauh ini lebih banyak ke saya melihat sebagai sisinya lebih ke offline. Nah, kalau dari segi online nih, bagaimana cara penyampaiannya? Apakah masih relate kah? Ataukah ada beberapa yang perlu ditambahkan ketika kita salesnya secara online? Karena kan kita nggak bisa langsung persuasinya nggak bisa langsung, tapi kita dengan kata-kata, tadi bilang storytelling ceritanya gitu ya. Mungkin dari Mas Nugi ada sedikit tips ya, kalau mungkin sekarang digeser ke dunia online, apa sih yang perlu kita lakukan dari menggunakan tips-tips tersebut? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, untuk di dunia online, copywriting-nya bisa menggunakan teknik yang dua tadi di awal, SMS dan MPK, Iya, copywriting ya. iya. Contoh ya. Contoh Bukannya boleh, boleh, saya boleh. mau jorok, tapi ini ada di hampir semua orang pasti pernah di WhatsApp atau dikirimin pesan yang sama gitu. Misalnya kita lagi buka IG gitu, IG. Kemudian ada iklan misalnya video online misalnya, wajah Anda berminyak, tidak cerah, kusam, ya kan? Itu apa itu? Masalah. Masalah, betul kan? Iya, betul. Gunakanlah ini gitu. Oh. Dan sebagainya. Pasti kan kata-katanya pasti seperti itu. Lagi misalnya, Anda jadi afiliator misalnya, afiliator dari produk yang dijual sama teman-teman di TikTok misalnya ya, Anda jadi afiliator gitu. Itu pasti di awal, itu pasti nggak langsung jualan produknya. Pasti ada ceritanya dulu. Nah, ini yang disebut dengan story selling namanya. Mungkin nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Boleh. Ini namanya story selling. Nah, ini yang saya sampaikan adalah ketika mereka mau berjualan, pasti mereka akan menunjukkan manfaat produknya dulu. Kalau mereka tidak menunjukkan manfaat produknya, mereka akan menunjukkan kapan produk ini bisa digunakan. Ya, contohnya misalnya seperti itu untuk dunia online, secara copywriting, penulisan, iklan dan lain sebagainya itu menggunakan sistematika seperti itu. Jadi jarang sekali kalau misalnya teman-teman lihat di dunia online, kemudian yang diperhatikan langsung langsung barangnya atau misalnya produknya, gitu ya, langsung disampaikan tentang produknya untuk dunia online, gitu ya. Pasti adalah misalnya masalah atau situasi, masalah, solusi itu pasti mereka biasanya soft selling-nya adalah lewat sana. Jualan emas, jualan apa, jadi seperti itu. Ya, nah, itu masih kalau banding yang upselling itu juga bisa digunakan. Untuk sekarang lagi banyak ya, teman-teman. Oh iya, promosi ya. Promosinya adalah seperti itu. Konten. Yang rame, teman-teman kalau di TikTok pasti ada yang jualan parfum tuh, 8 botol, harga 50 ribuan. Nah, itu kan dia upselling dia. Dan dia dikasih waktu yang terbatas. Oh iya. Cuma 5 menit. Nah, itu apa? Persuasi. Persuasi. Sebenarnya ya, nanti kalau Anda ikut live lagi, ada lagi 5 menit lagi. Itu persuasi aja, supaya orang beli. Keterbatasan waktu itu yang membuat mereka segera melakukan. Dunia online sebenarnya untuk
ada beberapa hal yang memang perlu diupdate juga sebenarnya untuk dunia Betul, online. betul. Dunia online, tapi sebenarnya untuk pembuatan copywriting-nya, nah kalau teman-teman belajar copywriting itu sangat berguna dan menghasilkan gitu ya. Kalau teman-teman belajar copywriting-nya itu biasanya urutan-urutan kata-katanya itu adalah menggunakan teknik-teknik dua teknik yang di awal tadi, persuasi seperti itu. Itu sih, Baik. Mas Andika. Baik, terima kasih Mas Nugi. Ya, berbanget sih. Ya sebenarnya masih relate ya, dimana kalau yang disampaikan Mas Nugi, sebenarnya juga ilmu kita di offline pun masih online masih bisa digiring ke situ dan itu masih bisa dipakai digunakan apalagi tips tadi lah ya. Dan sudah jam 5 tepat ini waktunya sudah mau habis teman-teman. Saya mau izin dikit satu lagi pertanyaan. Ini yang penting karena saya penasaran bagaimana cara supaya kita bisa melakukan kalau upselling ya kan kelihatan ya promonya ya. Tapi kalau misalkan cross selling apakah masih kalau di karena saya juga pernah di offline dan saya juga pernah di retail juga. Kalau cross selling itu masih gampang nawarin misalkan beli sepatu, kenapa nggak kaos kaki sekalian gitu kan. Tapi kalau di online tuh penerapannya gimana ya? Aku masih kepikir gimana caranya ya penerapan cross selling atau mungkin di dunia online ketika kita menggunakan komunikasi secara online. Gimana sih Mas dari konten-konten kita? Dikit aja. Kalau di dunia online ya untuk yang cross selling ya sebenarnya misalnya gini, sebenarnya kalau di dunia online itu yang jelas kalau mau cross selling ya pastikan produknya lengkap lah, produknya lengkap. Oh iya. Nah, produknya lengkap dulu, kemudian saling berhubungan satu dengan yang lain. Contoh misalnya teman-teman jualan aksesoris handphone, ya aksesoris handphone aja. Jangan campurkan aksesoris handphone dengan spare part sepeda motor, itu nggak masuk. Cross selling sama sepeda motor. Dan kemudian ya ditawarkan aja, misalnya saya sudah check out Kak, gitu misalnya, atau misalnya Kak ayo silakan, sekarang kan banyak itu ya lagi live ya di TikTok ya. Nah itu juga sama, misalnya silakan langsung dibeli nih kalau satu pasang gitu nggak apa-apa sekalian Kak, nih mumpung ada diskon dua-duanya misalnya seperti itu. Ayo beli aja nggak apa-apa jadi satu gitu misalnya. Kan udah daripada biar pengirimannya jadi satu misalnya. Biar pengirimannya langsung bareng gitu misalnya. Contoh misalnya kalau upselling contoh untuk upselling misalnya konsumen beli produk misalnya produknya 400 gram. Kemudian biasanya kalau 400 gram hitungnya tetap 1 kilo. 1 kilo. Hitungnya tetap 1 kilo. Ya bilang aja, Mas nggak mau sekalian 2 ini untuk beli barangnya. Nanti tetap 1 kilo, Masnya dikirimnya sekalian gitu. Oke. Gitu ya berarti ya. Triknya adalah kita membebankan di pengiriman yang lebih mudah. Jadi seperti itu. Cuma nambah gini atau saya diskon. Nah, kalau diskon jadi upselling lagi gitu ya. Tapi nggak masalah gitu. Atau misalnya, Mas ini kan Masnya beli tripod ya, beli tripod nggak mau sekalian sama ring light-nya. Nanti kan jadi satu bungkusnya. Jadi supaya ngirimnya jadi satu juga gitu. Bisa seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Nugi. Ya, jadi tetap masih relate ya di mana kita menawarkannya dan mungkin lebih ke menggunakan chatnya ya Mas ya. Ketika chat mungkin live-nya juga tawarin produk-produk sejenis. Tapi sekali lagi tadi sesuaikan spesifikasinya sesuai dengan produk sebelumnya. Jangan sampai jualnya aksesoris motor, aksesoris handphone, tawarnya aksesoris motor ya, itu nggak jauh berbeda. Ya, betul. Nggak relate ya dengan produk sebelumnya. Baik, Mas Nugi seperti waktunya juga cukup sudah mentok, ini jam 5 lewat. Terima kasih Mas Nugi sudah memberikan insight ke teman-teman semuanya dan juga jurus-jurus jitunya semoga bisa digunakan sama teman-teman semuanya untuk meningkatkan salesnya atau mungkin sedang punya usaha, monggo silahkan dipraktekkan dari ilmu dari Mas Nugi. Dan nanti juga teman-teman akan mendapatkan modulnya ya, mohon izin Mas Nugi ya, sama nanti ada recordingnya juga bisa disaksikan di YouTube juga. Sekali lagi terima kasih Mas Nugi atas waktunya dan kesediaannya meskipun lagi agak enak badan katanya tapi masih menyediakan. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua masih join di sini. Kak Riri juga terima kasih sudah join di sini. Jangan lupa teman-teman bisa share keseruan kita hari ini dengan cara posting di story-nya atau mungkin di feed-nya boleh dengan tag Instagram-nya Kezendro pastinya. Dan kalau mungkin teman-teman juga berminat ingin join di komunitasnya, ada di link bio-nya, silahkan klik aja di komunitas Kezendro juga. Dan sebelum menutup kegiatan hari ini sudah jam 5 lewat 4 menit, saya mohon izin untuk teman-teman semuanya boleh on cam nih. Ya, ini dia yang dinanti-nanti Mas Nugi. Jadi kita wajib untuk meninggalkan jejak digital positif. Silahkan. Teman-teman semuanya silahkan on cam.
jangan malu-malu, biasanya kalau on cam nih gampang sih. Kalau foto-foto biasanya gampang biasanya, tapi nggak tahu nih. Oke teman-teman, boleh silahkan nyalakan kameranya. Nah ini dia Kak Devi, terima kasih sudah on cam. Teman-teman yang lain mana nih? Kak Melinda, Kak Lydia, Kak Anissa. Iya ini dia. Terima kasih Kak Anissa. Kak Irma, terima kasih sudah on cam. Ada yang lainnya? Ditunggu masih on camnya? Saya tunggu sampai hitungan 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Mas Nugi, silahkan. Untuk pose pertama, silahkan monggo. Saya ikutin Mas Nugi aja. Oke. Ya. Apa ya, foto pertama ya? Foto pertama ini aja deh. Salam sukses aja ya. Sukses Atau ya. Ini ya. gini aja. Oh gini aja. Atau Ini sarannya aja. bukan love Ya. katanya, kalau teman-teman ini bukan love tapi ini Ini apa? sebenarnya ada dua ya, antara love atau uang gitu ya. Ya cuan ya. Supaya lebih cuan Cuan. tingkatkan omsetnya kita gunakan ini. Ya, Oke. gerakan omsetnya karena sales itu harus pikirkan tentang cuan ya. Betul. Dan Siap. loyalitas, cuan. Ya. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang mau story juga silahkan. 1, 2, 3. Oke. Pose kedua boleh Mas Nugi? Apa? Bebas. Pose kedua. Ada gini aja kali ya. Semangat ya teman-teman ya. Supaya semangat jualannya, semangat bisnisnya. Yang lagi kuliah juga semangat kuliahnya semua selesai. Dan nanti mau berkarir di mana aja silahkan. Yang pasti silahkan komitmen dan konsisten. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah on cam dan juga kita bersesi foto-foto sekali lagi. Ini jadi penghujung kegiatan kita hari ini dan pastinya jangan kapok dengan kegiatan KN Syndrome karena masih banyak lagi kegiatan yang akan kita laksanakan dan silahkan ikutin kegiatan kita pastinya. Dan untuk mengakhiri semuanya, saya Andika Rida Badi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sekaligus minta maaf kalau ada ucapan maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om santai-santai. Sampai jumpa di KZ Talk berikutnya. Terima kasih Kak Sugi semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.